Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil azam likulli mawjud, salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahhimana bihal ayat wa tahfaduna biha su'al qawli wal amali wa niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan pada sore hari ini orang tua kita yang hadir dan juga seluruh pengurus Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari demi hari, waktu demi waktu terus berlalu, dan pada saat ini kita telah memasuki hari ke-22 di bulan suci Ramadan. Kurang lebih kalau tidak seminggu lagi atau 8 hari lagi Ramadan, tergantung dari pemerintah tulang. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau pernah berkata, khairul a'mal fi khitamihi. Sebaik-baik amal, itu kata Nabi Muhammad SAW, paling afdalnya amal itu dilihat di akhirnya, bukan di awal dan juga bukan di pertengahan, tapi di akhir. Berapa banyak kata Rasulullah SAW seorang hamba yang mana dia beramal, beribadah itu di awalnya semangat. Masuk pertama bulan suci Ramadan, ramai masjid kita sampai keluar-keluar. Masuk minggu kedua mulai sopnya tadi sampai ujung agak maju dikit. Terus sampailah di akhir bulan suci Ramadan tinggal 3 sop. Itu pun memang yang istiqomah salat jamaah di masjid. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik amal, seafdal amal itu dilihat di akhirnya, bukan di awal, bukan di pertengahan. Makanya kalau memang seorang hamba itu dia beramal, dia berbuat memang dari diri dia sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, maka sampai akhirnya pasti baik. Cuma kalau dia beramal, dia melakukan suatu perbuatan ibadah itu cuma kaget-kagetan, ikut-ikutan, masa Ramadan, melok sholat jamaah di masjid, melok puasa di awal Ramadan, di akhirnya kan itu kebiasaan uang mukmin. Tapi kalau memang uang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sampai kapanpun, sampai akhir hayat dia tetap dia istiqomah. Yang mana kata Rasulullah SAW, al-istiqomah itu afdalu min al-zikrah. Keistiqomahan itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan hamba-Nya yang beribadah sedikit demi sedikit tapi istiqomah, ketimbang hamba-Nya yang beribadah banyak tapi berhenti. Ibaratnya ada orang sedekah, dia sedekah istiqomah, setiap subuh dia ke masjid selalu masukin celengan, duitnya entah itu 5.000, entah itu 10.000, tapi istiqomah terus sampai akhir hayat dia, ketimbang uang yang sedekah, sekali sedekah 1 juta, itu pun tak tahu ya, entah seumur hidup sekali sedekah nariak pula. Nah, Allah tidak senang. Ya, Allah lebih senang dengan seseorang hamba yang melakukan ibadah sedikit demi sedikit tapi dia istiqomah. Karena tadi kata Rasulullah SAW, khairul amal fi khitami. Pernah diceritakan ya, pernah ketika kita lagi belajar di pesantren itu ada guru kita cerita, ada dua beradik. Dua beradik yang mana kakaknya ini ahli maksiat.
Di awal-awal selalu maksiat terus ya. Dari maksiat yang kecil sampai maksiat yang besar sudah galau dilakukan. Sudah galau. Sedangkan adiknya ini selalu istiqomah. Istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Suatu ketika di akhir-akhir hidup mereka berdua ini ya, yang kakaknya tadi yang selalu melakukan hal-hal yang buruk bertetap di hatinya ini kepikiran, ya Allah, aku nih banyaknya dosa aku nih, dari maksiat yang kecil sampai yang besar sudahlah aku lakukan. Caknya aku bertobat baik, kata kakaknya tadi. Terlintas di hatinya ingin bertobat. Yang adiknya tadi yang senantiasa istiqomah melakukan hal-hal yang baik, tiba-tiba terlintas di hatinya, ayahku nih masih muda pula, kaget baiklah melakukan hal-hal yang baik itu. Senang-senang dulu, cak kakak kau terang mabok, maling, zina, sudah lalu. Ketika di pertengahan jalan yang kakaknya tadi nak temui adiknya untuk untuk minta ajari hal-hal yang baik, yang adiknya tadi nak temui kakaknya untuk melakukan hal-hal yang buruk, di tengah jalan meninggal. Meninggal. Nah, di sinilah kata Allah Subhanahu wa taala dilihat yang tadi kakaknya tadi walaupun semasa hidupnya selalu bermaksiat, tapi di akhir hayatnya dia ingin menjadi hal yang baik, maka Allah nilai baik. Begitu juga dengan adanya yang tadi semasa hidup di dunia dia selalu melakukan hal-hal yang baik, tapi di akhir hayat dia melakukan hal yang buruk, maka dinilai buruk. Jangankan kita para hadirin jangankan kita orang yang awam, yang buta dari agama, yang lemah keilmuan kita. Seorang wali min awliya Allah Subhanahu wa taala pun ada di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan na'udzubillah min dzalik. Ada seorang wali Barsiso. Kalau pernah dengar ceritanya namanya Barsiso. Ini wali min awliya Allah Subhanahu wa taala. Barsiso ini punya muridnya baik, ahli ibadah, sampai-sampai di dalam riwayat itu diceritakan bahwasanya saking hebatnya karamah Barsiso ini punya muridnya itu bisa terbang di udara. Saking hebatnya ini wali min awliya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya Barsiso ini dia meninggal na'udzubillah dalam keadaan berzina. Karena kita wallahu a'lam mungkin semasa hidupnya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi disinilah para ulama menilai bahwasanya jangan pernah kita itu menilai sesuatu yang kecil, yang buruk itu walaupun kecil, jangan pernah menganggap remeh. Siapa tahu kata ulama, dengan sebab kita melakukan hal yang kecil itu, hal sepele itu, hal maksiat kecil itu, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang hamba sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kata ulama, jangan pernah meremehkan hal baik sekecil apapun. Barangkali di dalam hal yang baik itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu sudah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba itu sudah mendapat stempel surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pernah juga diceritakan ada seorang pelacur, maaf seorang wanita penghibur tahu kan pelacur. Jadi ada seorang pelacur yang mana pelacur ini ketika lagi berjalan di padang pasir itu melihat seekor anjing. Nah, seekor anjing sedang kehausan, nak ambil banyak minum di sumur itu tidak baca. Nah, tapi seorang pelacur ini ketika melihat seekor anjing tadi, maka pelacur tadi itu melepas sepatunya. Sepatu pelacur itu kan kalau berjingok panjang-panjang yang besar-besar itu. Nah, dilepasnya sama pelacur itu, diambilnya lah banyak di dalam sumur tadi, dikasihkan dengan seekor anjing tadi. Nah, dengan sebab seorang pelacur tersebut memberi minum seekor anjing itu mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir hadirin wal hadirat insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir seorang pelacur maaf semasa hidupnya selalu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, ngenjot seekor anjing, yang mana anjing ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an hewan yang najis.
ya najis. Kalau kita pikir secara logika, ya secara pikir pemahaman kita manusiawi, masa seorang pelacur bisa mendapatkan kenikmatan kedudukan yang tinggi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengasihi binatang yang hina. Ya, tapi karena apa? Karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Nah, bagaimana kalau ada seorang hamba ya yang dia senantiasa ya, kayak yang kita lakukan ya pada sore hari ini, banyak dari jamaah-jamaah kita ya, dari para relawan yang mana dia menginfakkan harta yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah. Hadirin wal hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul amal fi khitamihi, sebaik-baik amal itu dilihat di akhir hari. Kita sama-sama ya bersemangat untuk meraih ya kemenangan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di akhir sisa-sisa bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai ya berlalunya waktu, semakin penghujung bulan suci Ramadan itu malah tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam ini malam ganjil, malam ke-23. Yang mana ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ya kebanyakan pendapat ulama mengatakan di akhir penghujung bulan suci Ramadan, khusus di malam-malam kan malam ganjil. Jangan sampai kita tidak mendapatkan bulan suci malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beribadah di malam tersebut ya sama baik dia beribadah 1000 bulan. Ya sebulan itu kalau lebih 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tidak salah 80 tahun atau 85 tahun. Luar biasa. Umur kita baik belum tentu sampai sana, tapi kalau kita seandainya mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita dinilai telah beribadah selama 85 tahun. Mudah-mudahan dengan sedikit ini, insyaallah ada waktu beberapa menit lagi ini untuk sama-sama kita bersiap-siap berbuka puasa, untuk berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan yang sedikit yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan juga terkhusus untuk kami pribadi, sehingga kita bisa mendapatkan, mengamalkan ya sisa-sisa di bulan suci Ramadan ini untuk selalu mendapatkan keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan ya para donatur, ya para relawan ya yang telah berantisipasi untuk melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka semua dan kita pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, murah rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah, yang barakah, dan diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan dikabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan juga orang tua kita yang hadir pada sore hari ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kita yang mempunyai hutang piutang insyaallah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada waktu 4 menit lagi Ustaz. 3 menit lagi. Sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an
سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Insyaallah satu lagi.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوفقوا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf karena keutamaan dalam salat berjamaah. Astaghfirullahaladzim usalli fardal maghribi salat raka'atin mustaqbilan qiblat ala imamani lagi ma'alam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفنا كل أمر دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم